kami bersama-sama datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami bagi-Mu. Firman Tuhan sebentar ditaburkan. Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kami, menyentuh setiap hati kami. Ada pengurapan yang kudus turun atas kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja atas kami semua Tuhan. Di mana di ruangan, di luar, dimanapun kami berada. Di kota, di luar kota, di pulau-pulau, Engkau bekerja atas kami di dalam nama Yesus. Engkau mengurapi kami dengan pengurapan yang kudus di dalam nama Yesus. Waktu yang singkat ini kami berikan kepadamu, kami persembahkan kepadamu, kami berikan kepadamu sungguh dengan hati yang mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus buat hari ini, hari yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami menjadi orang yang berbahagia karena kami dapat bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kami dapat memberi waktu kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Inilah persembahan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu. Waktu kami berikan kepadamu, dan kami percaya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kami, pimpin kami. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita yang siap bersama-sama kita katakan, amin. Salam Bapak Ibu, kasihan Tuhan. Ya, saya mau menyapa semua. Tuhan memberkati. Ya, yang baru pertama kali gabung bersama-sama di Zoom ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan memberkati kita semua satu persatu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhanlah andalan kita, dialah segalanya dalam hidup kita. Kalau hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, itu karena anugerah Tuhan. Luar biasa. Pantaslah saya dan saudara dapat berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terbaik dalam hidupku. Dan saya bersukacita dapat berjumpa dengan saudara-saudara, sekalipun kita melalui udara, melalui Zoom, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dia memberkati kita semua dan kita dapat berjumpa. Inilah sebuah komunitas di dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Banyak mereka memilih lebih baik dengan YouTube, tetapi tidak salah dan bukan tidak baik, saudara. Tapi dengan kita Zoom ini kita ada di ruangan yang sama, saudara. Kita bisa tatap muka, kita bisa sama-sama mendengar, kita ada dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Mungkin mereka bisa, kalau kita Zoom jam 8, mereka bisa jam 9, jam 10, bahkan jam 9 malam, atau sambil tidur, saudara. Atau besok Senin, bisa buka YouTube. Tapi hari ini kita sungguh luar biasa. Saya mengapresiasikan saudara, waktu saudara untuk bersama-sama di Zoom ini. Pagi-pagi sudah duduk di depan HP kita, laptop kita untuk bersama-sama beribadah di Zoom ini. Luar biasa. Terlebih lagi, Tuhan Yesus mengapresiasikan saudara, bahkan memberkati saudara dan saya. Waktumu tidak menjadi sia-sia, Tuhan memperhitungkannya. Semua kita diberkati Tuhan, katakan amin. Semangat. Haleluya. Luar biasa. Ya, kita akan masuk dalam berita firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di sana bahwa Tuhan memberi pesan kepada saya, kepada kita semua jemaat SMC Eklesia dan setiap saudara yang hadir di Zoom ini. Mari kita tangkap maksud dari pesan Tuhan melalui tema yang sudah tertera di layar HP saudara atau laptop saudara. Nah, saya mau pastikan dulu saudara semua jaringannya baik dan screen share saya ini jelas, saudara boleh lihat. Ya, semua sudah oke? Oke. Saya akan sampaikan pesan Tuhan dengan tema The Great Commandment in Christ. The Great Commandment in Christ. Hukum yang terutama dalam Kristus. Nah, tema ini sangat-sangat memberkati saya.
Saya rindu berbagi dengan jemaat Tuhan, dengan saudara yang ada di Zoom ini. Dan saya percaya saudara pun ingin berbagi lagi kepada setiap orang yang ada di sekitar saudara. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati kita waktu yang singkat ini. Jangan tinggalkan Zoom. Atau saudara, mari bersama-sama kita minta kuasa Roh Kudus mencengkram roh kita untuk tetap ada. Sama-sama kita diberkati. Yang mau diberkati katakan amin. Amin. Hukum terutama dalam Kristus ini benar-benar harus ada dalam kehidupan kita, dalam kita mengikuti Tuhan. Ini sangat penting. Hukum yang terutama dalam Kristus ini sangat-sangat penting untuk saya dan saudara. Saudaraku, kita akan melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat Markus 12 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Bapak Ibu kekasihan Tuhan, di screen saya ini ada tulisan, saya tebalkan saudara, dengan warna kuning, ada warna hitam, ada yang tulisan yang huruf cetak ditebalkan. Ini ada maksudnya. Ini kita dapat memahami kenapa saya memberi penebalan dari huruf yang ada ini saudara ya. Supaya kita mengerti, kok ini loh, ada artinya maksudnya di sini loh saudara. Nah, kita bicara tentang mengasihi Dia, yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita cintai. Saya dan saudara mencintai Dia dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan. Dan ini bukti kita mengasihi Dia. Kita ada hari ini. Kita juga mengasihi sesama. Kita bawa teman-teman kita, saudara-saudara kita. Saya tidak jemu-jemu setiap Jumat dan Sabtu saya kirim link untuk ibadah. Mungkin mereka yang menerima merasa, wah ini Pak Yosua kok udah kali-kali kirim lagi. Saya punya pengertian begini. Saya mengasihi sesama yang ada di sekitar saya. Saya mengasihi jemaat Tuhan, saya mengasihi saudara. Nah ini firman Tuhan katakan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Jauh lebih utama. Artinya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah hal yang utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan, kata firman Tuhan. Nah, saudaraku kasihan Tuhan, kenapa kok lebih utama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama jauh lebih utama dari korban bakaran dan korban sembelihan? Kalau bicara korban, pasti kita bicara tentang sesuatu yang kita beri, sesuatu yang kita korbankan. Ya, kita aplikasikan saja dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Bicara tentang pelayanan. Ya, mungkin saudara melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Nah, korban ini bicara tentang sesuatu yang kita lakukan, pelayanan, pekerjaan, kita kerjakan, kita memerlukan pengorbanan, saudara. Ya, nah contoh misal kita melayani, pasti korban apa? Korban waktu, ya, korban tenaga, apalagi korban uang. Ada banyak hal yang kita korbankan. Nah, maksud dari ini, ya, jauh lebih utama mengasihi Tuhan, mengasihi sama itu jauh lebih utama dari
korban bakaran, dari korban kita, maksudnya gitu. Maksudnya gini, saudara, kadang ada kita temui orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan atau para hamba-hamba Tuhan, kitalah semua anak-anak Tuhan, ya, mungkin tanpa kita sadar ada banyak orang pergi melayani Tuhan, ya, lalu mereka sudah berkorban waktu, sudah berkorban ini, bukan itu segala-galanya. Itu yang dimaksud dari ayat ini, saudara. Ya, korban waktu, korban uang, korban tenaga itu tidak salah, tidak jelek. Tetapi yang dimaksud dari ini adalah ketika kita berkorban, ketika kita mengorbankan segala sesuatu yang ada pada diri kita ini adalah bukti kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Maka disebutlah ayat ini dalam Markus 12 ayat 3. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Itu yang dimaksud. Jadi pelayanan kita, pengorbanan kita bukan disebut juga segala-galanya, bukan. Yang Tuhan mau kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sama itu hal yang utama. Semua seimbang berjalan dan mengasihi Tuhan lebih utama, mengasihi sesama lebih utama. Itu yang dimaksud dari ayat ini, saudara. Ya, nah, kita akan melihat dari ayat ini, kita akan melihat latar belakangnya, kenapa kok ayat ini ditulis, saudara ya. Latar belakang atau historis dari Markus 12 ayat 33. Ya, saya belum sempat kemarin tidak meletakkan Markus 12 ayat 33, tetapi yang dimaksud di sini adalah latar belakang dari Markus 12 ayat 33 itu, saudara ya. Nah, kita lihat di situ kenapa ayat ini muncul. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat pada waktu itu. Ini sebuah percakapan, dan luar biasanya ketika percakapan itu Tuhan menjumpai ahli Taurat ini menjawab seperti Markus 12 ayat 33 tadi. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya ya, saudara ya. Tetapi latar belakang ini adalah percakapannya Tuhan Yesus dengan ahli Taurat ya ketika itu. Nah, hal yang pertama, kenapa terjadi? Kenapa kita perlu tahu latar belakangnya ini? Ya, Markus 12 ayat 13 ini, ahli Taurat sebagai pemimpin agama Yahudi pada masa itu, maksudnya pada masa Yesus ada di dunia ini, inkarnasi sebagai manusia, mempunyai mental korup. Ahli Taurat, pemimpin agama ini mempunyai mental korup. Kenapa memiliki mental korup, saudara? Ya, jelas dikatakan memiliki mental yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, gitu ya, saudara. Nah, ini ajaran-ajaran mereka ditujukan begini. Semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka lakukan, apapun jenis pelayanan yang mereka lakukan, ahli Taurat ini, ya, ditujukan hanya apa? Untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Ya, saudara. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan, percakapan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat. Ditemukan ternyata ahli Taurat ini mempunyai mental yang korup dan ajarannya menunjukkan kepada kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Dan firman-Nya ada, saudara, ya, kita lihat firman Tuhannya. Nah, firman Tuhan katakan Markus 7 ayat 11 sampai 13, dikatakan begini ya. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya,
apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Aduh, ini ketutup terus saya ini. Ya, untuk korban yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Itu firman Tuhan dikatakan demikian ya saudara. Nah, ajaran-ajaran ahli Taurat ini ditujukan untuk kepentingan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri. Jelas firman Tuhan katakan tadi. Dan ini motivasinya motivasi yang tersembunyi, saudara. Seolah-olah untuk Tuhan, tapi untuk dirinya. Ini yang menjadi sebuah perhatian dari percakapan Tuhan Yesus itu, saudara. Ya, dan ini terjadi. Ya, lebih gampang kita menangkap maksudnya begini ya, saudara. Ya, maaf, ini terulang lagi di zaman-zaman sekarang ini. Dan itu terjadi, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan juga, mereka memperkaya diri sendiri, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan motivasinya sudah lain. Mereka lebih mementingkan untuk dirinya daripada mementingkan urusan dengan Tuhan. Bicara tentang mengasihi Tuhan. Nah, itu yang menjadi perhatian kita, saudara. Ya, bukan berarti saya mengecas para hamba Tuhan, tidak, tapi memang itu ada, saudara. Ya, ada banyak hamba Tuhan yang mereka yang tadinya biasa menjadi memperkaya dirinya, bahkan sampai mereka lupa diri, saudara. Ini sikap karakter dari ahli Taurat yang menjadi fokus. Kenapa Tuhan Yesus? Kenapa firman Tuhan ini ada, saudara? Ya, jadi kita mengerti mengapa demikian. Karena ada motivasi yang tersembunyi. Saya hanya berharap supaya pada saat pelayanan saya, pada saat pelayanan kita tidak ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Apapun yang kita kerjakan karena kita hanya mau mengasihi Tuhan. Amin. Hanya cinta kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Jika engkau diberkati Tuhan, engkau memberkati pekerjaan Tuhan, engkau memberkati saudara-saudaramu, engkau memberkati orang lain, artinya engkau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu yang dimaksud. Nah, saudaraku, oleh sebab itu, dengan adanya latar belakang ini, ahli Taurat yang hanya mempunyai mental korup, hanya mementingkan diri sendiri, maka dalam percakapan itu Tuhan Yesus sedang meluruskan kebenaran. Maka Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat. Nah, oleh karena Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat itu, mengkritik dengan tajam, nah para ahli Taurat itu berusaha untuk membunuh Yesus, benci dengan Tuhan Yesus. Maka terjadilah di mana-mana banyak orang pada zaman itu tidak suka dengan ajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka sudah terpengaruh oleh ahli Taurat. Tetapi luar biasa, Tuhan Yesus sedang meluruskan kebenaran ini, mengecam para ahli Taurat. Tuhan Yesus luar biasa. Dan pada firman Tuhan itu dikatakan yang di Markus 12 ayat 33 tadi, Tuhan Yesus itu memuji salah satu ahli Taurat karena Tuhan Yesus masih menjumpai ada yang berhati benar di antara mereka. Kata firman Tuhan tadi di dalam Markus 12 ayat 34 dia katakan begini. Ya, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Maka di
ayat pertama kita tadi bahwa dikatakan memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan kepikiran, segenap pengertian kita, kekuatan kita, bahkan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri jauh lebih utama. Nah, disitulah jawaban dari ahli Taurat ini, dan Tuhan menjumpai ada yang berhati benar. Itu lihat saudara, sampai Tuhan memuji dia. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kan luar biasa. Nah, biarkanlah kita juga ditemui oleh Tuhan dan Tuhan kagum dengan kita. Mempunyai hati yang benar. Amin. Kita berkorban, mempunyai hati yang benar. Semua cinta hanya kepada Tuhan, kepada sesama. Saudara, ini membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita korbankan, apa yang ada di dalam hati ini. Tuhan melihat dan Tuhan memujinya, dan kiranya Tuhan menjumpainya ada pada saya dan saudara. Yang menangkap katakan amin. Mari kita belajar lebih dalam lagi, saudara. Bagaimana dari firman Tuhan ini, dari Mazmur 12 ayat 33 tadi, bahwa yang kita pahami, kita pelajari hukum yang terutama dalam perjanjian lama. Nah, kita akan lihat ayat-ayatnya ada di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Dia katakan begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Dalam perjanjian lama ini disebut lagi, saudara, ya, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Maksudnya begini, saudara, ya, Allah lebih menyukai kasih setia. Allah lebih menyukai kita mengenal Allah daripada korban-korban bakaran. Itu yang saya maksud dari ayat yang di atas tadi. Nah, kita belajar di sana kasih setia. Ada kata kasih setia ini kita temui di terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, ya saudara. To show kindness to other. Menunjukkan kebaikan kepada sesama. Nah, Allah menyukai itu. Saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya, kita mengasihi sesama. Allah menyukai itu, saudara. Ya, kasih setia kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, Allah sangat suka. Dan dikatakan lagi, dan menyukai pengenalan akan Allah. Saudara, sama dengan mengenal hukum terutama Allah, yaitu tadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari pertajamkan kasihmu kepada Tuhan, kepada sesama. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kita lihat ayat berikutnya di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama saja membicarakan tentang kasih, saudara, ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya di dalam Imamat 19 ayat 18. Ya. Ulangan 6 ayat 5. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Nah, ini penting, saudara. Di dalam perjanjian lama sudah ditekankan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi seluruh kehidupan ini kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya. Ya, di dalam Imamat 19. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini penting, saudara. Itu penekanan yang sangat
tegas untuk kita ketahui. Dia katakan, akulah Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara. Nah, lalu kita lihat lagi di ayat berikutnya, saudara. Ya. Orang asing yang tinggal padamu haruslah sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ini Tuhan sendiri yang berbicara, saudara. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dikatakan harus sama bagimu. Ini bicara tentang bahwa kasih kita itu sungguh-sungguh nyata. Lihat, orang asing saja Tuhan suruh kita mengasihinya seperti mengasihi diri sendiri. Apalagi istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, orang lain, orang asing. Itu pun Tuhan suruh untuk kita mengasihi. Lihat betapa tegasnya Tuhan, saudara. Artinya, 3 ayat di atas ini sangat jelas. Dalam perjanjian lama pun mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan adalah hal yang utama. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan adalah hal yang utama. Amin. Tidak ada titik, tidak ada koma, dan tidak ada koma lagi, saudara. Pokoknya pentung. Ya, ini saya tulis pakai pentung, saudara. Tidak ada kompromi. Artinya mengasihi Tuhan itu adalah hal yang utama. Lalu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan orang asing adalah sebuah keharusan. Tidak ada seperti sifat manusia sekarang. Ya, kalau dia baik, saya kasihi. Kalau dia tidak baik, saya buang. Nggak bisa, saudara. Ini firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segala kekuatanku, kekuatan kita, saudara. Bahwa Tuhanlah hal yang utama. Tidak ada kompromi lagi. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan orang asing adalah sebuah keharusan. Katakan amin. Jadi, bagaimana saudara? Harus? Iya, tidak ada pilihan. Ya, jadi kita harus mengasihi. Ini bicara keharusan, ya. Saudaraku kekasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sangat-sangat peduli kepada kita. Oleh sebab itu, firman ini muncul kepada kami para hamba Tuhan untuk mengingatkan jemaat Tuhan, untuk mengingatkan kita semua. Seberapa kita yang hadir hari ini, engkau menjadi duta, engkau membawa kasih, engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi sesama. Bahkan orang asing pun engkau dapat mengasihinya. Amin. Saudaraku, Tuhan, itulah yang diminta oleh Tuhan melalui perjanjian lama ini, mengingatkan kita, mengajarkan kita. Dan kita akan lihat dalam perjanjian baru, saudara. Ya, di situ ada tanda tanya. Maafkan saya, saudara, karena sebetulnya harusnya tidak ada tanda tanya di situ. Ya, ini yang dimaksud yang hukum terutama dalam perjanjian baru. Kalau tadi dalam perjanjian lama, ini kita akan bahas hukum terutama dalam perjanjian baru. Anggap saja tanda tanyanya nggak ada ya, saudara. Ya, karena kalau sudah di layar ada itu mau dihapus agak repot, saudara. Ya, tapi saya menjelaskan kembali. Nah, begini, saudara. Ya, kita akan baca sama-sama dalam Matius 22 ayat 37-39 ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Kasihanilah Tuhan
Kasihilah Tuhan dengan Allahmu segenap dengan hatimu segenap hatimu dan dan dengan segenap jiwamu segenap jiwamu dan dan dengan segenap segenap akal akal budimu. budimu. Itulah Itulah hukum yang hukum yang pertama pertama dan yang dan yang pertama. pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini firman Tuhan jelas berkata, saudara, ya, Yesus menggabungkan dua hukum ini dalam satu perintah. Saya ulangi lagi. Saudara lihat di layar. Yesus menggabungkan dua hukum utama dalam satu perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Menjadi satu perintah, saudara. Nah, next. Yesus menegaskan hukum kedua sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menggabungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan ini dapat kita tangkap bahwa ini penting untuk kita lakukan. Yaitu perintah Tuhan. Dengan tegas bahwa hukum kedua sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Nah itu saudara ya. Jadi ada orang berkata, kalau mengasihi Tuhan itu hal yang utama, mereka kejar cari Tuhan, tapi mereka lupa mengasihi sesama. Sama aja nggak bisa saudara ya. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, itu satu perintah dan sama pentingnya. Ini penting saudara ya. Saya ulang-ulang. Mengapa saya ulang? Supaya mengingatkan kembali. Tuhan berkata tegas dan menegaskan. Kedua, sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Artinya dua-duanya penting. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan ini sengaja di dalam tulisan itu saya tebalkan berwarna kuning, saudara. Ini ada maksudnya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Ada kata belas kasihan ini kita dapat mengerti dari dua makna arti dari belas kasihan, yaitu biarlah saudara dan saya ini Tuhan mau kita mempunyai hati yang berbelas kasihan. Belas kasihan ini bicara tentang melatih sifat manusia untuk memiliki kemurahan hati. Nah, ini dia ya. Melatih sifat kemurahan hati itu muncul pada saya dan saudara. Pada manusia itu sendiri. Ya. Nah, belas kasihan juga berbicara yang kedua adalah menunjukkan kemurahan hati pada sesama. Nah, perintah penting ini ya melalui ayat di atas kita tangkap saudara. Perintah penting Tuhan Yesus bukan yang lain-lain, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memerintah itu kepada saya dan saudara. Satu, kita wajib melatih diri untuk memberi dan bermurah hati. Karena pada dasarnya manusia itu pelit, saudara ya. Egois. Kenapa disebut begitu? Dari lahir, ya anak-anak biasa kelihatan mulai 2 tahun, 3 tahun, udah kelihatan, saudara ya. Karena itu memang bawaan. Ya, anak egois, manusia itu egois kelihatan dari anak kecil aja udah kelihatan. Contoh ketika dia main,
Tiba-tiba ada temannya mau ngambil mainan, dia langsung rebut, nggak boleh gitu, saudara. Dia nggak mau. Artinya manusia memang sifatnya egois dari kecil, apalagi kalau sudah besar, apalagi sudah hidupnya tidak kenal Tuhan, lebih parah lagi, saudara. Yang anak-anak Tuhan aja masih banyak yang egois. Ya, yang mengerti tentang kasih pun masih banyak yang egois. Itulah pada dasarnya manusia seperti itu. Pelit. Maka dalam perintah ini penting Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita melalui firman Tuhan ini, kita wajib melatih diri untuk memberi dan bermurah hati. Saya sukacita sekali dengan jemaat CMC. Ada banyak mereka bermurah hati yang luar biasa. Saya lihat mereka antusias, saudara. Memberi itu luar biasa. Saya sangat yakin bahwa Tuhanlah yang mengubah hati mereka yang tidak bisa memberi jadi memberi, saudara. Mereka yang tidak bermurah hati, mereka akan bermurah hati. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ini perbuatan Tuhan. Karena mereka mengerti. Saya rindu jemaat CMC memahami bagaimana kita dapat belajar dari apa yang Tuhan mau. Kita dapat memberi dan kita bermurah hati. Kita tidak menjadi manusia egois. Kita tidak menjadi manusia yang pelit. Karena Tuhan tidak suka, saudara. Tetapi Tuhan mau kita melatih diri ini untuk memberi. Yang setuju, yang sepakat, katakan amin. Biarlah Tuhan temukan kita semua adalah orang-orang yang bermurah hati. Dan yang kedua adalah kehendak Tuhan untuk datang pada orang berdosa melalui kita. Yaitu kasih kita, perhatian kita, kemurahan hati kita, agar orang berdosa itu diselamatkan. Percaya Yesus. Nah, ini mau saya jelas sedikit lagi ya, saudara, sedikit lagi, nggak banyak. Nah, belajarlah punya hati untuk jiwa-jiwa, saudara. Saya kadang kalau berdoa untuk jiwa-jiwa, kadang udah nangis, saudara. Bagaimana kalau kita melihat saudara kita, mereka mengalami kebinasan kalau tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita melihat orang akan binasa, mati kekal kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan? Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita, saya percaya jika engkau mempunyai hati yang murah hati, engkau menerima belas kasihan kepada Tuhan, engkau juga akan berbelas kasihan. Kita memberi diri kita ini untuk orang lain, beri kasihmu, beri perhatianmu, beri kemurahan hatimu, agar ada banyak orang yang tersesat, ada banyak orang yang terhilang, ada saudara-saudara kita yang akan binasa, mereka itu diselamatkan dan percaya Yesus. Yang menangkap katakan amin. Saya bersukacita ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, saudara. Bahkan kita tahu satu orang bertobat, satu orang percaya Tuhan, ribuan malaikat bersorak-sorai. Kita berbahagia. Itulah kesukaan kami sebagai hamba Tuhan, kesukaan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mau memperhatikan perintah Tuhan yang penting ini. Yang pertama tadi adalah memberi dan bermurah hati. Ini wajib hukumnya. Jangan menjadi orang yang egois. Jangan menjadi orang yang pelit. Karena Tuhan tidak suka. Lalu Tuhan menghendaki bahwa melalui kehidupan kita, banyak orang diselamatkan. Yang sepakat katakan amin. Saudaraku kasihan Tuhan, kita akan lihat selanjutnya bahwa ini penting. Saudara, ini benar-benar sebuah penegasan kepada saya dan saudara. Sesungguhnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jangan coba-coba untuk memisahkan. Tolong ya saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala mengingatkan. Jangan coba-coba untuk memisahkan dua hal ini. Ya, contoh, ada banyak orang berkata, aku kan sudah melayani Tuhan, aku kan sudah mengasihi Tuhan, aku sudah ke gereja setiap hari. Kalau bisa pagi berdoa, siang berdoa, pergi. Ada khotbah-khotbah di mana khotbah yang bagus pergi, ada gereja-gereja yang bagus pergi. Pokoknya pingin cari Tuhan. Wah, boleh, nggak salah itu saudara. Itu luar biasa secara vertikal, luar biasa. Tapi kalau dia coba-coba untuk tidak mengasihi saudaranya, tidak mengasihi orang-orang di sekitarnya, itu bicara tentang tidak ada artinya, nol, sia-sia, saudara. Itu yang dimaksud. Jadi sesungguhnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ini dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi saya ulangi lagi, jangan coba-coba untuk memisahkan. Engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi sesama.
Jangan sampai orang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Itu tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, terakhir, keutamaan mengasihi Tuhan sama dengan keutamaan mengasihi sesama. Ini dia saudara yang terakhir. Salah satu diabaikan, pasti yang lain juga tidak dilakukan. Itu dia saudara, mengingatkan kita, ayo cinta Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah hukum yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya selesai khotbah ini, Tuhan akan membuat hatimu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Engkau didapati orang-orang yang mengasihi pasti mempunyai hati yang berbelas kasihan. Engkau akan dapat memberi dan engkau akan bermurah hati. Engkau tidak lagi menjadi egois dan engkau tidak lagi menjadi pelit. Dan saya percaya engkau diberkati Tuhan. Melalui firman ini engkau diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama-sama mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu, buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menikmati Engkau dan kami dapat berkata, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Shalom.